يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Islam harus berpolitik, politik dengan cara Islam. Nah, kalau hal ini dibiarkan, yaitu orang Islam tidak ikut berpolitik, nanti orang kafir yang menguasai negara dan sebagainya. Memang selalu syubhatnya demikian, baik yang di Aljazair, di Yaman, ataupun di Tunisia juga seperti itu syubhatnya. Demikian pula yang di Mesir. Kalau orang Islam tidak ikut politik, nanti orang kafir yang mengambil. Tayyib, yang pertama, masalah kalimat orang Islam harus berpolitik, itu betul. Karena apa? Politik, siasah, memang dia itu adalah bagian dari agama juga. Sebagaimana masalah bahkan masalah duduk, masalah berdiri, masalah bicara, masalah cara mengajar, juga masalah menghargai keluarga, menghargai tetangga. Ini semua diatur oleh Islam. Maka demikian pula masalah pengaturan bangsa dan negara itu juga telah diatur oleh Islam. Memang orang Islam juga berpolitik. Apalagi dia tadi bilang politik Islam, betul, politik Islam betul. Cuma masalahnya, apakah politik yang kalian praktekkan selama ini adalah politik Islam? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau politiknya memang politik Islam, kita tanya, siapa yang mengajarkan Islam? Jelas yang mengajarkan Islam adalah Allah melalui nabinya. Nah, sekarang itulah cara politik yang betul. Lihat bagaimana cara Rasulullah berpolitik. Bukan lihat cara orang-orang Yunani berpolitik, bukan. Tapi Rasul berpolitik macam apa. Dan ternyata politik Rasul itu menyebabkan berkah yang luar biasa. Sampai negara semakin membesar, keberkahan juga makin besar, ghanimah banyak sekali, rakyat juga sejahtera dan seterusnya. Adapun kalau politik Yunani, mana orang Islam yang ikut politik Yunani lalu kerajaan bertambah luas 1 jengkal, 2 jengkal? Nggak ada. Bahkan di negeri sendiri kita dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena sejak awal kita tidak ikut politik Islam. Tayyib. Prakteknya politiknya adalah politik Yunani. Demokrasi, demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat kah? Kratos itu artinya adalah kekuasaan, yaitu kekuasaan rakyat. Nah, sejak awal mereka sudah pakai akidah kufur, kekuasaan di tangan rakyat. Padahal politik Islam mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Cuma setelah itu Allah yang memerintahkan para wulatul umur untuk mengelola rakyat. Sementara untuk demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat. Dan ini adalah kekufuran. Nah, nanti kalau jumhur rakyat, mayoritas rakyat membolehkan LGBT, maka tahulah nanti hukum jadi kayak apa. Mayoritas rakyat membolehkan untuk perjudian, tahulah perjudian menjamur di mana-mana. Mayoritas rakyat tidak suka terbentuknya panitia amar ma'ruf nahi mungkar. Adakah di negara-negara kita panitia itu? Prakteknya kalaupun ada, sudah dilemahkan kekuatannya. Nah, mayoritas rakyat tidak suka itu, maka akhirnya sudah kebatilan menjamur di mana-mana. Baik, jadi prakteknya adalah demokrasi itulah yang menjadi politik yang mereka pakai, bukan politik Islam. Seandainya politik Islam bukan itu. Politik Islam adalah semua tunduk pada hukum Allah yang ada dalam Quran was sunnah. Kalaupun ada khilaf kecil-kecil aja di dalam masalah fikih, ijtihadiyah, tapi intinya para mujtahid ingin kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Bukan menjadikan rakyat yang jahil, yang ngaji aja mungkin nggak betul, bicara bot aja mungkin nggak paham, atau masalah warisan aja tidak paham, kalaupun paham tidak rela hukum Allah. Nah, kalau rakyat yang menjadi sumber hukumnya, maka hasilnya akan seperti ini. Tayyib. Dan prakteknya nggak ada berkah, walaupun prakteknya adalah rakyat itulah yang berkuasa, keinginan mayoritas rakyat itulah yang menjadi tolak ukur. Akibatnya Allah menghukum mereka dengan membalik keadaan. Katanya rakyat yang berkuasa, tapi akhirnya rakyat yang diinjak. Kenapa? Karena sesuatu yang menyelisih syariat pasti yang terjadi adalah sebaliknya. Rakyat yang diinjak. Prakteknya rakyat harus dikedepankan. Tapi praktek ucapannya. Ucapannya rakyat dikedepankan. Tapi prakteknya rakyat yang diakhirkan. Kenapa? Karena sejak awal rakyat sendiri tidak rela dengan hukum Allah, sehingga memang rakyatlah yang diinjak-injak. Hukuman dari Allah Ta'ala. Mereka menginjak hukum Allah, maka mereka diinjak oleh orang yang mereka pilih sendiri. Bukankah yang naik itu yang mereka pilih? Bagaimana boleh naik? Mayoritas dari mereka yang memilih sehingga dia naik. Ada habis itu dia yang menginjak mereka. Hukuman dari Allah Ta'ala. Baik. Maka kalau orang ikut partai-partai, berarti Sejak awal dia tidak ikut politik Islam.
Karena dalam politik Islam nggak ada yang namanya partai. Allah Ta'ala menyuruh untuk mereka itu semua bersatu di dalam kalimatul Islam, dalam kalimat ukhuwah. Tidak ada partai ini, partai itu. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. EDART-nya kalau Indonesia bilang anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, bangga dengan itu. Lalu apa? Mereka berpecah sendiri. Ini bangga dengan ini, itu bangga dengan itu. Lalu apa? Berkelahi sendiri antara partai ini dan partai yang itu. Mereka perang. Yang di sini macam itu, yang di Indonesia juga macam itu. Ayah dengan anak berkelahi sendiri. Bahkan yang di Yaman, ayah dan anak saling membunuh karena partainya lain-lain. Baik. Padahal semuanya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi politiknya bukan politik Islam. Itu adalah politik pemecah belahan dari orang-orang Yunani. Nah, orang Yunani ketika mereka menggunakan politik itu, mereka memberontak dulu. Politik mereka adalah politik teokrasi. Teo artinya adalah ketuhanan. Krasi artinya adalah kekuasaan Tuhan. Nah, rakyat lama-lama bosan. Karena apa? Karena ketika kekuasaan itu di tangan Tuhan, lalu apa? Yang menjadi perwakilan Tuhan adalah penguasa tertinggi, yaitu raja. Ternyata rajanya banyak berbuat dolim. Sehingga apa? Rakyat bosan. Lalu apa? Mereka melakukan pemberontakan dengan mengatakan, nggak ada itu teokrasi, yang ada adalah demokrasi, kata mereka. Nah, kebatilan dilawan dengan kebatilan, akhirnya ya rusak juga. Walaupun demokrasi yang terbentuk, yang naik tetap ujung-ujungnya adalah pengkhianat juga. Nah, setelah itu ternyata apakah kemudian kerajaan Yunani diberkahi? Enggak juga. Setelah itu apa? Dia hancur, kalah dan dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ternyata tidak diberkahi. Apapun yang tidak sesuai syariat Allah, maka tidak diberkahi. Baik. Jelas teokrasi yang mereka pakai bukan ajaran Allah, walaupun mengaku itu adalah kekuasaan Allah. Karena mereka tidak ikut hukum Islam. Ketika raja berkuasa, akhirnya dia semena-mena dan dolim. Sehingga apa? Hasilnya juga rusak. Maka yang betul bukan masalah yang berkuasa raja atau rakyat, tapi apakah mereka taat pada Allah ataukah tidak. Yang penting adalah itu. Maka yang terbaik memang khilafah. Yang terbaik adalah kekhilafahan. Ya, yang kedua terbaik adalah memang apa? Kerajaan. Yaitu apa? Tidak ada partai-partai. Masalah tapi nanti rajanya dolim. Itu raja dolim sebabnya apa? Karena rakyat yang dolim. Allah Ta'ala menjadikan ketika rakyat itu menginjak hukum Allah, maka mereka akan diinjak oleh orang yang lebih berkuasa. Itu hukuman dari Allah. Bukan karena masalah sistemnya teokrasi atau demokrasi. Jangan salahkan sistem yang ini atau yang itu, tapi salahkan diri sendiri, tidak ikut sistem Islam. Baik. Dan seterusnya. Intinya adalah kesalahan yang ada itu adalah musibah yang ada itu adalah kesalahan kita sendiri. Nah, kemudian syubhat mereka adalah kalau sekarang prakteknya kita tidak memilih salah satu partai Islam, maka nanti musuh Islam yang akan naik. Baik, kita tanya, misalkan kita pilih partai Islam itu naik, kira-kira dia akan jadi pengkhianat atau enggak? Korupsi aja, praktek banyak di Indonesia dan di berbagai negara itu. Ketika orang ini dia sudah bersyahadat, dia sudah ngaji, dia sudah mendapatkan gelar yang tinggi di dalam keislaman, tapi tetap aja ketika sudah naik dia korupsi. Karena sejak awal dia tidak ikut syariat Islam, sejak awal enggak diberkahi itu. Tapi kalau kita tidak mengundi satupun, nanti orang kafir yang naik. Kita tanya, kenapa orang kafir punya kesempatan naik? Ya karena partai dia yang menang. Nah, sekarang kita tanya, kenapa sampai partai dia yang menang? Seandainya sejak awal kemerdekaan rakyat tidak memilih adanya partai-partai, tidak memilih demokrasi, nih saya nggak ada kesempatan orang kafir untuk naik. Di Indonesia dulu yang berjuang berjuta-juta orang mati, apakah orang Cina ataukah orang India? Enggak, kaum muslimin yang mereka itu berjuang. Tahu-tahu orang kafir setelah merdeka, tahu-tahu orang kafir boleh ikut masuk ke parlemen dan sebagainya. Orang muslim yang memberi kesempatan itu. Mereka tidak memilih hukum Islam, tapi ikut hukum orang kufar. Sehingga orang kafir ada kesempatan naik. Kalau sejak awal tidak dibuka pintu, orang kafir nggak akan punya kesempatan itu. Sehingga kita nggak perlu khawatir sejak awal. Seperti negeri Saudi paling tidak. Ketika sejak awal sistemnya tidak demokrasi, rakyat tenang, nggak ada orang kafir mampu naik itu. Walaupun kedoliman ada, nggak masalah, orang kafir pun sama aja, yang naik orang kafir atau muslim, kedoliman tetap ada, karena tidak ada yang maksum. Tapi paling nggak apa? Kalimat yang dipakai oleh orang-orang partai tadi, nanti musuh Islam nanti naik. Nah, ketika tidak ada partai, musuh Islam nggak ada kesempatan untuk naik. Cuma masalahnya kenapa orang Islam juga ingin adanya partai? Karena apa? Nanti kalau sistem raja, nanti cuma anggota raja yang boleh naik. Intinya apa berarti? Andalah yang memang kepingin untuk dapat kursi sebenarnya. Bukan masalah Islam atau enggak Islam.
Sudah ada orang Islam naik, kenapa Anda masih iri juga? PM-nya sudah Muslim, kenapa Anda juga masih ingin merongrong dia, menjatuhkan dia? Sekarang masalahnya bukan musuh Islam atau Islam, masalahnya adalah Anda juga ingin naik. Kalaupun orang Muslim sudah naik, Anda nggak akan rela sampai Anda yang naik. Masalahnya itu. Tapi untuk menarik hati orang Islam, mereka slogannya adalah itu, nanti musuh Islam naik. Berarti hakikatnya sekarang pemerintahnya sudah Muslim. Kenapa Anda ingin menjatuhkan dia? Berarti Andalah musuh Islam itu sebenarnya. Dan itu yang prakteknya. Dan prakteknya di berbagai negara, orang-orang yang statusnya di pihak oposisi untuk naik, dia akan kerjasama dengan Amerika. Nggak heran dia nanti akan akan main golf dengan Presiden Amerika atau dengan Presiden Perancis dan lain-lain. Kenyataannya untuk menjatuhkan pemerintah yang ada, dia akan kerjasama dengan orang kafir. Itu biasa. Partai manapun walaupun mengaku Islam, karena dia tahu kalau dia sendirian, dia nggak akan mampu untuk mendapatkan suara majority. Maka dia perlu kerjasama dengan partai kafir atau dapat surat sakti dari negara-negara kafir yang besar, yang dianggap besar itu. Itulah praktiknya. Jadi hakikatnya, kalianlah yang membuka pintu. Karena orang-orang partai Islam, prakteknya mereka akan kerjasama dengan orang kafir. Kalau mereka sudah naik, apakah orang kafir itu ikhlas untuk membantu? Enggak, mereka akan minta. Minta apa? Nanti penanaman modal kami dimudahkan. Jangan dikasih teks 200%. Tapi kosong saja, enggak ada teks. Seluruh produk kami masuk. Dan keinginan kami untuk ini juga diizinkan. Keinginan kami untuk ini diizinkan. Dan hukum yang sepertinya begini tolong dihapus. Ada persamaan hak antara yang Islam dengan yang Kristen. Nanti mereka akan punya keinginan itu. Kami telah membantu Anda, sekarang Anda harus membayar ganti rugi kami. Terutama kalau orang-orang yang politik tadi, orang-orang oposisi tadi kerjasama adalah dengan Freemasonry. Yang mana kenyataannya di lapangan Freemasonry itu ditampilkan dengan kelompok-kelompok Rotary Club. Nah, nanti mereka yang akan menjadi di tengah masyarakat mereka, orang Rotary Club ini dengan 3 slogannya itu, persaudaraan, kebebasan, dan satu lagi mereka akan sedikit demi sedikit akan mencalonkan atau mencadangkan orang yang kerjasama dengan mereka. Nah, yang terbaik ini ada kekurangannya gini-gini. Nah, nanti kalau yang dicadangkan oleh orang ini sudah naik, jangan dianggap Rotary Club ikhlas. Dia akan minta itu, minta tambahan ini, minta dikasih facility ini. Berarti siapa sebenarnya musuh Islam? Musuh Islam orang kafir dan orang yang membuka pintu. Jadi mereka sendiri juga sudah membuka pintu untuk orang-orang kafir. Jadi prakteknya apa? Sama aja, partai Islam dan partai yang kafir, mereka hakikatnya adalah membuka pintu untuk orang-orang kafir. Jadi partai manapun walaupun dia bilang nanti musuh Islam naik, kalianlah yang membuka pintu dengan kepartean-kepartean tadi. Baik. Sekarang prakteknya mereka akan mendesak seperti yang di Aljazair. Sekarang sudahlah, ya memang kami salah ini. Tapi kalau Anda tidak memilih, nanti prakteknya orang kafir yang mayoritas dan mereka itu akan naik. Masalahnya adalah kalaupun kami memilih kalian, kami itu siapa sih? Misalkan Salafi di Malaysia berapa? 1000 kah? Yang ngaji paling nggak sampai 100 di berbagai tempat. Misalkan Salafi 1000 sudah ikut, betulkah dengan suara 1000 Salafi itu yang partai yang kita pilih itu menang? Belum tentu. Tapi dosanya pasti enggak? Dosanya pasti, yaitu kufur dalam rububiyah. Karena melakukan hukum yang Allah Ta'ala tidak ridhoi, itu kufur dalam rububiyah. Dan menghormati dan mengakui hukum yang bukan hukum Allah, tapi hukum rakyat, itu kekufuran. Kita sudah dosa secara pasti, tapi kejayaan dan keberhasilannya belum tentu kita yang menang. Sementara praktiknya di Amerika, demikian pula di British dan di berbagai negara, baik itu pemilihan raya tingkat paling atas, paling besar, sampai bahkan pemilihan pilkades kalau Indonesia, pemilihan kepala desa, itu yang menang adalah yang paling banyak memberi duit. Selalu. Selama bertahun-tahun nggak pernah ngasih kita duit. Ketika dia mencadangkan diri, tahu-tahu dia rajin ngasih duit, ngasih ini, ngasih itu. Atau seperti yang di beberapa tempat itu, bertahun-tahun geran susah. Tapi begitu orang ini mau naik, tahu-tahu dia membantu untuk menjadikan geran itu senang didapatkan. Bahkan orang dibagi-bagi geran tanah dan sebagainya. Berarti yang menang bukan karena suara kita. Yang menang adalah orang yang mampu untuk merasuah rakyat. Nah, prakteknya adalah itu. Berarti yang menang adalah yang duitnya banyak. Yang di Amerika pun begitu, disyaratkan orang yang naik jadi presiden, yang mau mencadangkan diri jadi presiden, dia harus punya duit di bank minimal sekian billion, sekian triliun disebutkan. Kenapa? Karena nanti ketika untuk campaign di
sekian negara bagian itu dia harus siap bagi duit banyak sekali. Belum lagi advance, yaitu tim advance, tim suksesnya itu harus memang disiapkan dana banyak sekali. Jadi intinya yang menang yang duit banyak. Makanya demokrasi, kita usaha sehebat apapun kita nggak akan menang karena kita bukan orang kaya yang siap untuk menjual, siap untuk membagi duit berjuta-juta ke setiap orang. Mungkin kita mampu memberi dia 3.000, ternyata partai yang lain 100.000. Rakyat yang memang suka dirasuah nggak akan pilih kita walaupun dia muslim. Dan itu terbukti selalu demikian. Maka dengan cara apapun kalau keliru nggak akan diberkahi itu. Maka cara yang betul adalah berlepas diri dari kebatilan. Selesai. Menjauh dari kebatilan, Allah Ta'ala akan memberkahi. Kalau enggak kita letih lelah, tetap yang terjadi adalah kerusakan. Taib, dosanya jelas. Taib, wallahu a'lam. Masih ada satu lagi, yaitu apa? Prakteknya, taib, siapa yang bilang berarti pilihlah partai kami. Intinya gitu kan, nanti kalau enggak milih Islam, maka akan partai lain yang menang. Taib, berarti pilih partai siapa? Kenyataannya partai-partai Islam yang ada di dalam pertemuan mereka, di dalam musyawarat mereka, sholat disia-siakan. Itu terbukti. Yang penting ini masalah politik lebih penting katanya. Taib, mereka belum berkuasa saja, hukum Allah sudah diinjak-injak padahal mereka mampu untuk sholat. Gimana kalau sudah berkuasa, sudah merasa hebat, mungkin semakin tidak peduli dengan hukum Allah. Seperti yang di Mesir, yang dilakukan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ketika sudah menang, prakteknya apakah mereka menegakkan hukum Islam? Enggak juga. Demikian pula yang di Turki, sebelum naik maka si Erdogan mengatakan kita tegakkan hukum Islam. Setelah naik resmi dia di surat kabar mengatakan hukum Islam perlu diperbaiki. Kita zaman sekarang tidak perlu hukum Islam demi kebaikan politik. Ketika naik sudah macam itu. Hukum Islam sehari-hari yang dia mampu kerjakan, yaitu sholat aja sudah banyak yang tersia-sia, atau sunnah-sunnah Nabi pun banyak tersia-sia dengan alasan kita sedang sibuk politik. Ketika sudah naik ternyata enggak juga hukum Islam yang ditolong. Ketika kemarin ada case COVID besar-besaran, ternyata Turki bukan membantu Jordan, tapi kapal-kapalnya itu malah sampai ke Tel Aviv, memberikan banyak dana bantuan untuk untuk Tel Aviv yang sedang terkena COVID banyak sekali. Ditampilkan di surat kabar dengan potret-potretnya itu. Itu hasilnya. Prakteknya Jangan sampai musuh Islam naik, ternyata mereka musuh Islam. Itu prakteknya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.